Halo penikmat dan pecinta movie, balik lagi bersama gue di channel Lume Arts. Kali ini, gue mau membahas tentang beberapa karakter monster movie. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan para karakter ini. Kalau yang belum tahu, gue bakal mengenalin beberapa karakter ini ke kalian semua. Oke, sebelum itu, jangan lupa nyalain loncengnya ya, supaya gak ketinggalan informasi lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, supaya gue makin semangat bikin konten-konten lainnya. Pertama, Indominus Rex. Indominus Rex atau I-Rex adalah dinosaurus teropoda dan menjadi antagonis utama di film Jurassic World 2015. I-Rex merupakan hybrid yang dibuat dengan memodifikasi gen Tyrannosaurus Rex dengan DNA berbagai teropoda lainnya, seperti spesies yang dikenal yaitu Velociraptor, Carnotaurus, Majungasaurus, Rugops Pisnonemosaurus, Quilmesaurus, Viavenator, Deinosuchus, Therizinosaurus, dan bahkan Giganotosaurus. Ada juga DNA hewan modern. Ciri khas yang menonjol dari I-Rex adalah dapat berlari hingga kecepatan 30 mm per jam saat di kandang. Suara raungannya sekeras lapas landas pendaratan pesawat Boeing 747. Memiliki kecerdasan setara Velociraptor. Bentuk tubuh dan karakteristik I-Rex seperti DNA campuran dari berbagai modifikasi spesiesnya. Faktanya, I-Rex dapat mencapai 50 kaki saat dewasa. Kedua, Graboids. Graboids juga dikenal sebagai Death Dragon atau Tulum pada abad ke-19. Ia adalah spesies invertebrata fiksi dan antagonis utama dari franchise Tremors. Graboid adalah cepaloda raksasa, predator seperti cacing yang membuat mereka berkerabat meskipun jauh dengan cumi-cumi dan gurita. Mereka tidak memiliki mata dan tampaknya tumbuh melalui metamorfosis dengan cara yang sama seperti kupu-kupu. Mereka menjalani keberadaan larva di bawah tanah dan mengendalikan indera getaran bumi untuk memburu mangsanya. Graboid terbukti sebagai karnivora yang rakus, selalu berburu makanan. Makanan mereka termasuk seperti domba, sapi, kuda, keledai, dan bahkan manusia. Halo guys. Ketiga, King Ghidorah. King Ghidorah adalah naga raksasa berkepala 3 dan musuh berbuyutan Godzilla, yang merupakan daikaiju luar angkasa dibuat oleh Legendary Pictures. Ghidorah pertama kali muncul di film Ghidorah The Three-Headed Monster. Diperkenalkan kembali di film Kong Skull Island dan menjadi antagonis utama di film Godzilla King of the Monsters dan versi anime. Ghidorah adalah karakter antagonis utama di film Monsterverse yang memiliki 3 era, yaitu Ghidorah era Heisei, Ghidorah era Showa, Ghidorah era Millennium. Ghidorah memiliki beragam kekuatan, diantaranya melakukan manuver di udara, memiliki listrik kuning, dapat menciptakan perisai yang melindungi dirinya dari serangan monster lainnya. Bisa dikatakan, King Ghidorah memang diciptakan sebagai monster dengan kekuatan superpower yang bisa menghancurkan monster lainnya tanpa bantuan dari siapa-siapa. Keempat, Buraki. Buraki, juga dikenal sebagai Bad Emoji atau Evil Emoji, adalah makhluk mirip ular raksasa dan tokoh antagonis utama dalam film Dragon Wars tahun 2007. Makhluk ini sangat agresif dan secara insting didorong untuk mengejar Yuiju, yaitu sumber kekuatan tak terhitung yang akan mengubahnya menjadi naga. Selama berabad-abad, seorang emoji, Buraki, dikuasai oleh keinginan yang tak terkendali untuk menjadi naga. Dalam obsesinya untuk menjadi naga, Buraki secara bertahap menjadi jahat. Buraki yang bisa dibilang paling merusak dan jahat dari semua emoji. Memiliki niat jahat, di mana dia
dan para pengikutnya berusaha mencuri Yuiju, sehingga begitu dia berubah menjadi naga langit, dia akan menghancurkan langit dan bumi. Ya. Kelima, Kong. Kong, juga dijuluki Titanus Kong atau hanya Kong, adalah protagonis dari kaiju utama bersama Godzilla dalam franchise Monsterverse dan simian dari kaiju raksasa yang dibuat oleh Legendary Pictures. Yang pertama kali muncul di film tahun 2017, yaitu Kong Skull Island. Kong secara alami lembut dan damai, tetapi dia galak dan brutal saat diprovokasi. Sebagai penjaga Skull Island, dia melindungi satwa liarnya dan bahkan berteman dengan beberapa manusia yang menyerang. Dia sangat melindungi sekutunya, membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Mason Weaver ketika dia jatuh ke sungai selama pertempurannya dengan Skullcrawler. Kong juga menunjukkan kecerdasan luar biasa yang setara dengan manusia zaman batu, menggunakan senjata jarak dekat dan akhirnya belajar bahasa isyarat. Kong adalah yang terakhir dari spesiesnya, karena keluarganya dibunuh oleh Skullcrawlers di usia muda. Kong adalah makhluk yang kesepian dan emosional. Keenam, Troll. The Troll King, atau biasa disebut Troll, adalah antagonis utama dari film Troll tahun 2022. Troll adalah makhluk spesies humanoid kuno berukuran raksasa yang memiliki ciri khas proporsi tubuh manusia, kekar ukuran besar, bertubuh batu-batuan, gigi tajam, berhidung besar, lidah di dalam mulutnya, memiliki ekor gada, banyak dahan akar dan ranting yang membentuk janggut besar di dagunya. Troll merupakan makhluk cerdas yang pintar memanipulasi dan menghabiskan waktu menyamar dengan alamnya. Troll muncul pada saat para pekerja menghancurkan tempat tinggalnya untuk kepentingan proyek mereka. Troll tinggal di pegunungan Norwegia yang pada akhirnya menyerang ibu kota Oslo karena marah yang disebabkan oleh ulah manusia. Ketujuh, Clover. Clover, juga dikenal sebagai Cloverfield Monster, adalah antagonis utama dari film monster yang ditemukan pada tahun 2008, Cloverfield. Film pertama yang dirilis sebagai bagian dari Cloververse. Makhluk serupa juga sempat muncul di The Cloverfield Paradox. Asal-usul Clover tidak dijelaskan oleh film atau materi pemasaran yang menyertainya. Yang diketahui adalah ia muncul di Samudra Atlantik bersama dengan parasitnya. Clover tingginya 350 kaki, namun masih bayi. Di akhir The Cloverfield Paradox, monster Clover dari spesies yang sama terlihat saat kepalanya menembus awan dan mengaum. Ini diyakini sebagai monster versi dewasa. Bagaimana ia sampai ke bumi tidak diketahui, tetapi kemungkinan The Shepherd membuka gerbang kejutaan dimensi sehingga ada kemungkinan monster ini memasuki bumi dari dunia Cloverfield. Ini tersirat sebagai ibu Clover. Kedelapan, Lizzie. Lizzie adalah kaiju buaya raksasa yang muncul di film Monster Rampage tahun 2018. Pernah menjadi buaya Amerika biasa dari Florida Everglades. Setelah mutasinya, Lizzie tumbuh menjadi raksasa berukuran panjang lebih dari 100 kaki. Perlu dicatat bahwa Lizzie jauh lebih besar daripada dua hewan lain yang terinfeksi oleh formula tersebut. Mungkin karena dia mengonsumsi seluruh tabung, sedangkan yang lain malah menghirup gas yang keluar dari tabung. Lizzie adalah satu-satunya dari ketiga lainnya yang berbeda jenis hewan dari cerita aslinya. Di video game, Lizzie awalnya adalah kadal raksasa, sedangkan di film, dia adalah buaya raksasa. Kesembilan, Godzilla. Godzilla
juga dijuluki Titanus Gojira, adalah daikaiju reptil raksasa yang dibuat oleh Legendary Pictures dan protagonis kaiju utama tituler dari franchise Monsterverse. Pertama kali muncul di film 2014, Godzilla. Ketika Godzilla menjadi alpha lagi, setelah mengalahkan Ghidorah, dia tidak menyerang Titan lain yang mengikuti Ghidorah dan malah menyelamatkan mereka saat mereka bersumpah setia kepadanya lagi. Selama pemerintahannya, Godzilla bekerja untuk mencegah sesama Titan, menyebabkan kekacauan, dan menyerahkan beberapa orang yang menentangnya, seperti Sayla dan Tiamat. Godzilla adalah hewan teritorial. Ishiro Serizawa berteori bahwa Godzilla adalah kekuatan pendorong untuk memulihkan keseimbangan alam setiap kali keseimbangan itu terganggu, menunjukkan bahwa dia pada dasarnya menganggap seluruh bumi sebagai wilayahnya. Godzilla memiliki berbagai macam kekuatan, di antaranya mampu mengeluarkan semburan nuklir, memiliki fisik tubuh yang sangat kuat, dan dapat menyerap radiasi ledakan nuklir. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja penjelasan singkatnya dari karakter monster movie. Nah, mana nih yang menjadi monster favorit kalian? Dan jangan lupa ya, berikan tanggapan kalian di kolom komen untuk bahas apa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next videos.